Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rian Amanda sebagai dosen pengampu mata kuliah logika dan algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester. Dari materi setelah UAS sampai dengan terakhir dengan Bapak. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program, karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan, sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Satu, percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Berikut penjelasan secara pada masing-masing percabangan. A. Percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Switch case perintah. Switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Case selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Break berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu case agar case selanjutnya tidak diperiksa dan pembacaan switch case ini dibaca secara berurut dari atas. Selanjutnya percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun, fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengundang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan. Yaitu, yang pertama, kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah yang akan diulang. Yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500, dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua, yaitu looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua,
Looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti, akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti, diselesaikan dengan while. Apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan do while, apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir, perulangannya secara umum memiliki dua struktur utama. Satu, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan biasanya, berupa ekspresi boolean. Dua, bagian perintah coding yang akan diulang. Pengertian rekursif dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement atau memanggil dirinya sendiri. Sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 5, yaitu array atau larik. Adalah suatu peubah yang dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama, yang tersimpan secara berurutan, menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks atau subscript. Sebuah indeks atau subscript pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka. Dalam array, terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut dengan sebagai elemen array, atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama, yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan penggunaan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Adapun bentuk array berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2 atau multidimensi. Array dimensi 1 merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Array dimensi 2 atau multidimensi. Array 2 dimensi atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik, yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Selanjutnya kita akan membahas materi bab 6, yaitu mengenai pengertian metode divide and conqueror.
conquer. Metode divide and conquer adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode divide and conquer, divide membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Conquer atau solve memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Combine menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Empat hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini. Yang pertama branching, yang kedua faktor, yang ketiga balance, yang keempat data dependent of divide function dan sequentiality. Branching faktor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide and conquer. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah dari branching faktor harus ada 2 atau lebih, karena jika tidak, problem tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching faktor berjumlah 2. Balance. Sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah sama dengan ukuran masalah awal. Adapun beberapa contoh dari algoritma divide and conquer yaitu algoritma merge sort dan binary tree. Data dependence of divide function algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependent divide. Control parallelism or sequentiality algoritma divide and conquer dikatakan berurutan atau sekuensial jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Peran dari algoritma divide and conquer yang terurut pertama kali didefinisikan oleh Mouse Devacon, Mouse 19 yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari sub tree pertama diberikan passing kepada proses komputasi sub tree kedua, supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi sekarang ini contoh di atas tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Pengertian metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma. Sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting atau pengurutan. Sorting dapat dibedakan menjadi 2, yaitu comparison sort atau bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quicksort, dan non-comparison sort atau radix sort, sort. Comparison pengurutan dengan pembandingan adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbagi perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke-1. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya menilai data yang
akan urutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Katakanlah pivot berdasarkan pada mana partisipasi dibuat dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort, algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan atau N, dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N ke-1, begitu seterusnya. Atau sebaliknya dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri atau pertama atau I, dan terkecil kedua ditambah 1 dan seterusnya. 18/12, 14/21. Algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output, algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive tab. Menggunakan dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun, karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga semua data. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu bab 7 mengenai materi pengertian metode searching. Metode searching merupakan suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Metode pencarian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal atau internal searching dan pencarian eksternal atau external searching. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpan luar, misalnya pita atau cakram magnetis. Adapun jenis metode searching diantaranya yaitu metode sequential search dan binary search. 7,2. Metode linear atau sequential search. Metode linear atau sequential search disebut juga sebagai metode pencarian urut. Adalah metode pencarian yang paling mudah. Suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kemungkinan terbaik atau best case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan atau elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar atau minimal. Sedangkan kemungkinan terburuk atau worst adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir atau elemen array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama atau maksimal. Sequential search memiliki proses sebagai berikut. 1. Tentukan banyaknya data yang akan diolah. Misal banyak data adalah N2, tentukan data apa yang akan dicari. Misal data yang akan dicari adalah C. Yang ketiga, deklarasikan sebuah counter untuk menghitung banyak data yang ditemukan. Misal counternya adalah K. Yang keempat, inisialisasikan K sama dengan 0,05. Lakukan perulangan sebanyak N kali 6. Dalam tiap proses perulangan tersebut, periksalah apakah data yang sedang diolah sama dengan data yang dicari. Yang ketujuh, jika ternyata sama, K sama dengan K tambah 1. 8. Jika tidak, lanjutkan proses perulangan. 9. Setelah proses perulangan berhenti, periksalah nilai K. 10. Jika nilai K lebih dari 0, artinya data yang dicari adalah dalam array, dan tampilkan nilai K ke layar sebagai jumlah data yang ditemukan. 11. Jika nilai K sama dengan 0, artinya data yang dicari tidak ditemukan dalam data atau array, dan tampilkan ke layar bahwa data tidak ditemukan. Yang ke-12, proses selesai. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada sekumpulan data
yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Algoritma ini menggunakan prinsip divide and conquer, di mana sebuah masalah adalah tujuan diselesaikan dengan cara mempartisi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Metode searching, membagi sebuah tabel menjadi dua dan memproses satu bagian dari tabel itu saja. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih record dengan indeks tengah dari tabel dan membandingkannya dengan record yang hendak dicari. Jika record tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka tabel tersebut dibagi dua dan bagian tabel yang bersesuaian akan diproses kembali secara rekursif. Penerapan terbanyak dari pencarian biner adalah untuk mencari sebuah nilai tertentu dalam sebuah list terurut. Jika dibayangkan, pencarian biner dapat dilihat sebagai sebuah permainan tebak-tebakan. Kita menebak sebuah bilangan atau nomor tempat dari daftar atau list nilai. Prinsip dari binary search terdapat n elemen dapat dijelaskan seperti berikut. 1. Tentukan posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhir sama dengan n ke 1. Yang kedua, hitung posisi tengah sama dengan posisi awal tambah posisi akhir. Yang ketiga, bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan posisi tengah tambah 1 dan posisi akhir tetap kemudian ulangi mulai di poin kedua. Jika lebih kecil, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir sama dengan posisi 1 kemudian ulangi mulai poin kedua. Contoh, misalkan kita mempunyai sederetan data dalam array nilai sebanyak 10 elemen dan akan dilakukan pencarian data 87 terhadap array. Nilai 0,9 sama dengan 12,45, 23, 87, 90, 55, 15, 25, 40, 21. Urutkan elemen array secara menaik sehingga diperoleh nilai 0,09 sama dengan 12, 15, 21, 23, 25, 40, 45, 55, 87, 90. Data yang akan dicari sama dengan 87 bilangan. 1. Tentukan nilai awal sama dengan 0, akhir n ke 1 sama dengan 9. N sampai 1 sama dengan 9. 2. Hitung tengah sama dengan 9 tambah 0 per 2 sama dengan 4. Bandingkan bilangan kecil nilai tengah sampai dengan 87 kurang 25 sampai dengan false 54. Yang keempat, bandingkan bilangan kecil nilai tengah 87 kecil dari 25 sampai false. Yang kelima, bandingkan bilangan kecil nilai tengah 87 besar dari 25. Kemudian true, maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan dengan nilai awal sama dengan tengah tambah 1 sama dengan 56. Karena awal masih lebih kecil dari akhir, maka ulangi kembali mulai menghitung tengah. 7. Hitung tengah sama dengan dalam kurung 9 tambah 5 tutup kurung per 2 sama dengan 7. 8. Bandingkan bilangan kecil nilai tengah 87 dikurang 55. 87 sampai 55. False. Yang ke-9, bandingkan bilangan kecil nilai tengah 87 kecil dari 55. Maka false. Yang ke-10, bandingkan bilangan kecil nilai tengah 87 besar dari 55. Maka true. Maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan dengan nilai awal sama dengan tengah ditambah 1 sama dengan 8. Karena awal masih lebih kecil dari akhir, maka ulangi kembali mulai menghitung tengah. Hitung tengah sama dengan dalam kurung 9 tambah 8 tutup kurung per 2 sama dengan 8. 13. Bandingkan bilangan kecil nilai tengah sampai 87 maka true. Karena sudah ditentukan hasilnya, maka proses pencarian berhenti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan terlalunya cepat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.